selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ilmi Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sifat-sifat operasi penjualan pada bilangan bulat dan juga sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Ya, mari kita saksikan video pembelajaran kita hari ini. Ya, oke, mari kita lihat bersama-sama video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Oke, yang pertama kita akan melihat sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Ya, pada bilangan bulat berlaku beberapa sifat dari operasi penjumlahan. Ya, yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran, apa itu? Nah, perhatikan, 5 ditambah 4 itu hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 5. Jadi angka 5 dan 4 ini boleh kita bolak-balik atau boleh kita tukar, ya, tukar posisi, tukar tempat. Ini dinamakan sifat komutatif atau sifat pertukaran, ya. Oke, jadi angka 5 dan 4 ini posisinya bisa kita bolak-balik, ya. Oke. Ya, nah, contoh lagi, ini ada negatif 7 ditambah 9, itu hasilnya akan sama dengan 9 ditambah dengan negatif 7, ya. Negatif 7 tambah 9 itu hasilnya positif 2, 9 tambah negatif 7 itu juga positif 2, ya. Jadi di dalam operasi penjumlahan itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran, ya. Oke, nah kalau kita rumuskan, ya, A tambah B itu sama dengan B ditambah A, ya. Oke, itu sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat berikutnya adalah sifat asosiatif atau dinamakan pengelompokan, ya, sifat asosiatif atau dinamakan pengelompokan. Nah, perhatikan proses pengerjaan ini, ya. 6 ditambah negatif 7, perhatikan ini saya beri kurung di bagian depan, ya. Ini jadi karena ini dikurung, 6 tambah negatif 7 ini dikerjakan dulu, baru ditambah dengan angka 8, ya. Kalau kita hitung 6 tambah negatif 7 itu negatif 1 ditambah 8, ya. Ini negatif 1 ditambah 8 hasilnya 7. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, di ruas kanan, ini saya mengerjakan yang 6 tambah dalam kurung negatif 7 plus 8. Yang saya kerjakan adalah yang negatif 7 tambah 8 dulu. Ya, negatif 7 tambah 8 itu menghasilkan angka 1, ya, sehingga 6 tambah 1 hasilnya 7, ya. Jadi ruas kanan hasilnya ternyata sama dengan ruas kiri, ya. Inilah yang disebut dengan sifat asosiatif, pengelompokan. Jadi masing-masing kita bisa mengerjakan bagian depan dulu atau bagian belakang dulu, ya. Kalau yang di ruas kiri ini saya mengerjakan 6 tambah negatif 7 dulu, sedangkan yang di ruas kanan itu saya mengerjakan negatif 7 ditambah 8 dulu, ya, seperti itu. Dan ternyata menghasilkan angka yang sama, ya. Ya, oke. Ya, itu namanya sifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus begini, A tambah B ditambah C, A tambah B nya dikasih tanda kurung, artinya dia dikerjakan terlebih dahulu, ternyata hasilnya akan sama dengan A ditambah B tambah C, ya. Di ruas kanan ini yang dikasih kurung adalah B tambah C nya, ya, yang dikelompokkan B tambah C nya, sedangkan yang di ruas kiri A tambah B nya, dan ternyata itu menghasilkan hasil yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan, ya. Nah, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu unsur identitas, ya, unsur identitas. Dalam operasi penjumlahan itu ada unsur identitas. Apa itu maksudnya unsur identitas? Suatu bilangan bulat jika ditambah dengan unsur identitas itu akan hasilnya tetap sama, tidak merubah nilai dari bilangan bulat tersebut, ya. Contohnya seperti ini, 13 ditambah 0 itu tetap menghasilkan 13, ya. Kemudian negatif 15 tambah 0 itu menghasilkan negatif 15. Nah, angka 0 inilah yang disebut dengan unsur identitas, ya. Angka 0 ini yang disebut dengan unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Kenapa? Karena semua bilangan bulat kalau ditambah 0 menghasilkan bilangan itu sendiri, ya, menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan unsur identitas.
identitas ya. Jadi suatu bilangan bulat jika ditambah dengan unsur identitas menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat adalah 0 ya. Nah, A ditambah 0 itu menghasilkan A ya, A tambah 0 itu menghasilkan A ya. Oke, itu sifat yang ketiga. Nah, sifat yang keempat ya, tertutup ya. Tertutup ini maksudnya adalah ketika ada bilangan bulat dijumlah dengan bilangan bulat menghasilkan sebuah bilangan bulat ya. Contohnya ini 13 ditambah dengan negatif 6 itu menghasilkan 7 ya. 13 itu bilangan bulat, negatif 6 bilangan bulat, dan 7 itu juga bilangan bulat. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa operasi penjumlahan itu bersifat tertutup. Ketika ada dua bilangan bulat dijumlahkan ternyata menghasilkan sebuah bilangan bulat yang lain ya. Nah, bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat ya. Oke, itu sifat operasi penjumlahan. Jadi ada 4 sifat ya. Yang pertama adalah komutatif, pertukaran. Yang kedua asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga itu adalah unsur identitas ya. Yang ketiga dan yang keempat adalah tertutup ya. Itu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua kita akan melihat sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Sifat-sifat operasi perkalian pada bilangan bulat ya. Nah, kita lihat yang pertama, ternyata di sini juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran seperti di penjumlahan tadi ya. Nah, kalau kita lihat 15 dikalikan dengan 4 itu hasilnya akan sama dengan 4 dikalikan 15 ya. 15 kali 4 itu menghasilkan 60 ya. 4 kali 15 itu juga menghasilkan 60 ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif, pertukaran. Posisinya bisa dibolak-balik seperti yang di penjumlahan tadi ya. 15 kali 4 dengan 4 kali 15 itu hasilnya sama ya. Begitu juga dengan ini negatif 7 kali 9 hasilnya akan sama dengan 9 dikalikan negatif 7 ya. 9 kali negatif 7 ya. Itu sifat komutatif, masih sama dengan yang tadi. A kali B sama dengan B kali A ya. Oke, berikutnya juga berlaku di dalam perkalian ini bersifat asosiatif, pengelompokan ya, seperti yang tadi. Nah, perhatikan di sini. Nah, 6 dikalikan 7 ya, ini dikasih tanda kurung. 6 kali 7 ini dikerjakan dulu, baru dikalikan dengan angka 8 ya. 6 kali 7 ini negatif 42 ya, negatif 42. Kemudian masih dikalikan 8 ya. Negatif 42 dikalikan 8 itu kalau kita hitung menghasilkan negatif 336 ya, negatif 336. Nah, bagaimana kalau yang kita kalikan yang bagian belakang dulu ya. Ini di ruas kanan kita lihat 6 kali negatif 7 kali 8 ya. Negatif 7 dikalikan 8 ini kita kerjakan dulu, ini menghasilkan negatif 56 ya, menghasilkan negatif 56 ya. Kemudian berarti kita kalikan dengan angka 6 ya. 6 kali negatif 56 ya. 6 kali negatif 56 ya, itu ternyata juga menghasilkan angka yang sama, yaitu negatif 336 ya. Jadi yang dikalikan itu bagian depan dulu atau bagian belakang dulu ya, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan sifat asosiatif, pengelompokan. Mana dulu yang akan kita kelompokkan ya, dikelompokkan ya. Oke. Nah, itu sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Ya. Jadi yang dikerjakan boleh yang belakang dulu atau yang depan dulu, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Nah, kalau kita rumuskan A kali B dikalikan C sama dengan A kali B kali C. Nah, perhatikan tanda kurungnya. Ini yang dikerjakan yang depan dulu, kalau ini yang dikerjakan yang belakang ya. Oke, itu sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Sifat yang kedua dari operasi perkalian. Nah, sifat berikutnya adalah unsur identitas ya.
unsur identitas. Tadi di operasi penjumlahan juga ada unsur identitas ya. Kalau dalam penjumlahan kan bilangan bulat ditambah dengan unsur identitas menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Di sini juga sama. Sebuah bilangan bulat kalau dikalikan dengan unsur identitas menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contohnya ini 13 dikalikan 1 itu menghasilkan 13 ya. Kemudian negatif 15 kali 1 itu juga menghasilkan negatif 15. Ternyata semua bilangan bulat kalau dikalikan dengan angka 1 ya, dikalikan dengan angka 1 itu menghasilkan bilangan bulat itu sendiri ya, menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, angka 1 ini dinamakan dia adalah unsur identitas dari perkalian pada bilangan bulat ya. Jadi unsur identitas pada operasi perkalian bilangan bulat adalah angka 1. Kalau penjumlahan tadi angka 0 ya. Ya. Oke. Kalau kita rumuskan seperti ini ya. Jadi A dikalikan dengan A dikalikan dengan 1 itu menghasilkan A itu sendiri. Ya. Oke. Ya, itu unsur identitas. Ya. Berikutnya adalah distribusi ya. Distribusi atau ya ada yang juga menyebut distributif ya. Distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan ya. Mari kita lihat sifat yang distributif ini ya. Nah, ini contohnya pada penjumlahan ya. 5 dikalikan dengan negatif 6 tambah 3 ya, dimana ini ada tanda kurungnya ya di angka negatif 6 tambah 3, berarti ini kan dikerjakan dahulu baru dikalikan dengan 5 ya. Ternyata menghasilkan hasil yang sama jika 5 ini dikalikan dengan negatif 6 ditambah 5 kali 3. Jadi 5 kali negatif 6 ditambah dengan 5 kali negatif 3 ya. Itu namanya sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan ya, perkalian terhadap penjumlahan ya. Berikutnya contoh lagi ini 5 dikali 7 dikurangi 3. Nah, ini sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan ya, terhadap pengurangan. Jadi 5 dikali 7 kurangi 3 itu ternyata menghasilkan hasil yang sama, 5 kali 7 dikurangi 5 kali 3 ya. Jadi ini 5 kali 7 dikurangi 5 kali 3. Seperti itu yang di ruas kanan ini. Ya, ternyata hasilnya sama. Ya, itulah yang dinamakan dengan sifat distribusi atau distributif ya. Ya. Nah, kalau kita rumuskan ya, bentuknya seperti ini. A dikalikan B plus minus C ya, sama dengan A kali B plus minus A kali C ya. Ini kalau kita rumuskan, jadi A dikalikan ya, A dikalikan B plus minus C sama dengan, ternyata menghasilkan A kali B plus minus A kali C ya. Itu sifat operasi perkalian pada bilangan bulat ya. Oke, jadi kita sudah belajar tentang sifat operasi penjumlahan bilangan bulat dan juga operasi perkalian ya. Ya. Nah, untuk berikutnya seperti biasa di akhir video saya selalu menyediakan latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih memahami materi ini. Nah, ini soal yang pertama ya. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ya. Oke. Kemudian sifat penjumlahan yang dipenuhi adalah sifat apa? Ya, itu soal yang kedua seperti ini. Negatif 23 tambah berapa yang menghasilkan tetap negatif 23? Ya, oke. Kemudian ini ada lagi ya. Ini soal berikutnya ini ya. Nah, sifat apa yang dipenuhi? Dan yang terakhir, bilangan yang merupakan unsur identitas pada operasi perkalian adalah titik-titik. Dan bilangan yang merupakan unsur identitas pada operasi penjumlahan adalah titik-titik. Ya, jadi ini soal latihan yang bisa digunakan untuk memahami materi yang saya sampaikan pada saat ini ya, dalam video kali ini. Oke, demikian video kali ini. Nah, ini ada kata-kata bijak. Bukan ketenangan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita tenang ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih.